Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, saya Riza Asrofi dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 3 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Data Analis pada pertemuan ke-7 sebagai salah satu kriteria penilaian ujian tengah semester. Untuk topiknya yaitu mengenai keamanan cyber berdasarkan standarisasi NIST SP800-53. Jadi NIST SP800-53 ini adalah publikasi dari National Institute of Standards and Technology yang menyediakan panduan dan kontrol untuk meningkatkan keamanan dan privasi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Standarisasi ini memberikan kerangka kerja untuk melindungi sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintahan serta sektor-sektor lain yang membutuhkan keamanan cyber yang kuat. Untuk tujuannya yaitu untuk melindungi kerahasiaan data khususnya, lalu integritas dan juga ketersediaan sistem informasi dari berbagai ancaman cyber, serta untuk memastikan privasi data yang kuat. Nah, berikut adalah set pertama, yaitu tentang tren keamanan dari waktu ke waktu. Nah, untuk tren keamanan dari waktu ke waktu ini, satuannya yaitu adalah tahun. Di sini dapat kita lihat yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Nah, set ini pada set 1 ini menunjukkan perkembangan keamanan dalam beberapa tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Complaint score atau keluhan terhadap keamanan data yang mengacu pada NIST SP800-53. Nah, di sini ada sedikit tambahan mengenai NIST SP800-53, yaitu standarisasi yang dirancang oleh NIST untuk memberikan panduan terkait pengelolaan dan pelaksanaan kontrol keamanan informasi dan privasi dalam sistem teknologi informasi, khususnya di organisasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Nah, dengan menampilkan data per tahun, set ini dapat membantu melacak perubahan keamanan dari waktu ke waktu, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk tren keamanan dari waktu ke waktu itu paling rendah terjadi pada tahun 2019 dan paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu pada sheet kedua mengenai keamanan per kategori kontrol. Nah, set ini menampilkan visualisasi data kepatuhan dan keamanan yang dikategorikan berdasarkan tipe kontrol, yaitu kontrol set NIST CSF dan NIST SP800-53. Nah, untuk kedua kontrol ini sering digunakan ya, yang dimana NIST CSF ini memberikan panduan umum, sedangkan NIST SP800-53 ini menyediakan kontrol teknis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem sesuai dengan standar yang lebih ketat. Selanjutnya yaitu set ketiga tentang kontrol keamanan rendah.
Nah, pada set ketiga ini berfokus pada kontrol yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area kontrol yang memerlukan perhatian lebih, seperti kontrol yang sering atau yang rentan terhadap pelanggaran. Visualisasi ini membantu mengarahkan upaya perbaikan pada kontrol yang memiliki risiko tinggi. Berdasarkan visualisasi data di atas, terdapat kontrol yang memiliki risiko keamanan paling rendah, yaitu pada media protection yang menyentuh angka 72. Bisa kita lihat di sini. Kontrol keamanan paling rendah yaitu terdapat pada kontrol NIM media protection dengan angka 72, dan kontrol yang memiliki keamanan paling tinggi yaitu maintenance dengan angka 382. Di sini bisa kita lihat kontrol maintenance yaitu menyentuh angka 382. Selanjutnya yaitu keamanan berdasarkan tahun dan kontrol set. Nah, pada set ini menampilkan tren keamanan dari tahun ke tahun untuk membantu memvisualisasikan bagaimana perubahan atau peningkatan dalam kebijakan prosedur keamanan yang memengaruhi keamanan tiap tahun. Tren ini dapat membantu dalam perencanaan strategi keamanan jangka panjang dengan melihat pola peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Berikut adalah visualisasi datanya. Nah, jadi berdasarkan data ini kita dapat menentukan pola peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahunnya. Di sini bisa kita lihat pola peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Untuk peningkatan yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020. Sedangkan untuk penurunannya yaitu tahun 2021, 2021 dan 2022. Selanjutnya yaitu set rincian kontrol spesifik. Nah, set ini menampilkan detail yang lebih spesifik tentang kontrol tertentu, seperti deskripsi kontrol, tujuan kontrol, tingkat kepatuhan, dan performa keamanannya. Nah, data ini cukup penting bagi tim audit dan juga tim keamanan untuk menilai efektivitas setiap kontrol secara lebih mendalam dan mengambil langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan. Nah, pada rincian kontrol spesifik ini terdapat banyak kontrol NIM ya. Salah satu diantaranya yaitu insiden analis, planning, dan sebagainya. Di sini terdapat complaint score. Untuk complaint score itu paling tinggi yaitu pada kontrol NIM, response, plan improvement, dan juga maintenance. Sedangkan yang paling rendah, complaint score paling rendahnya yaitu pada media protection, sesuai dengan data yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dashboard. Nah, dashboard ini merupakan sebuah kumpulan dari masing-masing sheet atau masing-masing data pada Tableau. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.